Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman dengan Vtutor Hafiz ya. Di sini Vtutor Hafiz kembali sharing konten-konten bedah soal tes potensi akademik. Dan kali ini masih di serial persiapan seleksi bakat skolastik LPDP 2025. Tapi kali ini kita fokus ke perlawanan kata. Kalau episode sebelumnya kan persamaan kata. Ini perlawanan kata, antonim. Oke, langsung kita masuk. Soal pertama, terbang. Nah, ini kira-kira antonimnya terbang nih apa kira-kira? Kira-kira makna yang berkebalikan gitu. Jadi kalau episode pertama tuh kita nyari sinonim, ini antonim. Hati-hati ya teman-teman. Antonim, lawan kata. Teman-teman bisa pause dulu, bisa ngopi dulu, bisa dipilih-pilih dengan perlahan-lahan. Opsinya yang mana? Apakah lawan katanya terbang itu jatuh? Apakah lawan katanya terbang itu hanyut? Apakah lawan katanya terbang itu selancar atau selam atau jalan? Nah, bisa dipilih. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, kita selalu mendasari pembahasan terkait soal-soal verbal ini, terutama untuk sinonim antonim ya, kita dasari pada definisi kata yang sudah ditetapkan oleh versi terbaru KBBI, oleh KBBI versi terbarunya. Oke, terbang. Bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap atau mesin, ya, berhamburan melayang di udara. Kira-kira itulah yang kontekstualnya paling relevan dengan soal ini. Bergerak atau melayang di udara, bisa juga berhamburan atau melayang-layang di udara. Itu definisi terbang. Definisi terbang yang kita pakai untuk soal antonim kali ini. Dan jawabannya adalah jeng 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 jeng. Sorry. Sorry, gimmick apa aku ya Allah. Oke, jawabannya yang D. Nah, di sini ini mungkin sedikit pro kontra ya, Kak. Kok selam, kenapa nggak jatuh? Nah, ini untuk discussion aja ya, untuk bahan belajar bersama. Sependek dari yang aku pelajari sepanjang mengerjakan tes potensi akademik, utamanya 2023 aku ngerjain tes potensi akademik Bapenas sama SBS LPDP juga, terus 2024 ikut tes CPNS. Terkait sinonim gini nih memang kita harus nebak konteks makna yang dimaksud oleh pembuat soal. Jadi emang bermain di ranah subjektivitas gitulah. Dan sebagai pembuat soal, aku memilih kuncinya yang D. Kenapa nggak yang B? Kenapa nggak jatuh? Kenapa malah selam gitu? Nah, kalau aku pribadi, logikaku sebagai pembuat soal adalah gini. Lawan katanya pesawat apa? Kapal kan? Lawan katanya pesawat kapal gitu. Air, udara, pesawat, kapal gitu. Makanya aku milih kalau terbang selam gitu, atau berlayar gitu. Tapi aku milihnya selam gitu. Terbang berarti dia melayang di udara, kalau selam melayang di dalam air gitu, terapung di dalam air. Terbang kan mengapung di udara. Jadinya aku milih yang D. Tapi kalau nggak ada selam, misalnya selam tuh aku ganti dengan kata apapun yang random, yang nggak jelas gitu, mungkin jawabannya yang benar bisa ke B gitu. Tapi dari subjektivitasku, aku menentukan kuncinya yang D karena logikanya gitu. Lawan kata pilot, nahkoda ya kalau nggak salah. Bentar, nahkoda. Aku coba googling nih. Iya ya, nahkoda, nahkoda memimpin perahu kapal gitu. Jadi ini yang D. Kalau teman-teman jawab B atau A kayak nice try, close enough gitu, tapi lebih tepat yang D, selam gitu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman kalau mau diskusi lebih lanjut terkait soal nomor satu ini yang memang ranah subjektif, level subjektivitasnya lumayan tinggi, bisa di kolom komentar. Kita diskusi sepuasnya, oke? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, terang. Tadi kan pertama terbang, sekarang terang. Kira-kira terang nih
Antonimnya apa? Oke ya, garis bawahi antonim, perlawanan kata. Lawan kata dari terang itu apa? Apakah cerah, apakah redup, apakah nyala, mati, atau pekat? Teman-teman bisa pause, bisa coba jawab dulu. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Terang nih di KBBI lumayan banyak ya variasinya. Berarti dalam keadaan dapat dilihat, nyata, jelas, cerah, bersinar, siang hari, bersih, jernih, sah, terbit. Tapi di sini konteksnya lebih ke yang berkaitan dengan cahaya gitulah. Cerah, bersinar, terlihat gitu. Cerah bersinar itulah yang konteksnya paling anu ya, yang paling relevan dengan soal ini. Dan kuncinya adalah yang mana, yang mana, yang mana, yang B, redup. Nah, ini ada jawaban pengecoh berupa mati di D. Masalahnya mati ini kan eh, lebih pas sama yang C, nyala gitu, nyala mati. Soalnya terang apa ya? Terang redup itu kan sama-sama nyala. Maksudnya masih nyala gitu loh, belum mati. Redup pun masih hidup, masih nyala gitu, tapi belum mati. Jadi yang D itu belum tepat gitu. Tapi memang D itu tuh pengecoh. Sementara A sama C itu dia pengecoh kalau teman-teman misalnya lupa bahwa konteks soal di sini itu antonim bukan sinonim. Aku kasih pengecoh A sama pengecoh C kayak gitu. Pekat ya. Pekat itu kan apa ya? Kental misalnya kabut di jalanan, kabutnya sangat pekat, itu kan seakan-akan nggak terang gitu. Jadi aku harap teman-teman milih yang biar salah gitu kan. Ini latihan, tak kasih pengecoh. Tapi kalau teman-teman udah benar jawab yang B, congrats kayak gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Kias, kias, kias. Apa nih? Kias. Antonimnya kias. Kira-kira apa? Teman-teman bisa pause, bisa coba jawab, tentukan kira-kira antonimnya tuh andai atau antonimnya kias tuh cerdas kan, as-as gitu mungkin, sama sama di akhir beda di awal gitu. Atau analogi, mungkin kias tuh lawan katanya analogi, atau kias tuh lawan katanya lugas, atau kias tuh lawan katanya majas. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Kias menurut KBBI dari kosakata, dari bahasa Arab lagi, dari kata kias, perbandingan, seperti perbandingan, ibarat. Dan yang paling relevan di sini maknanya ya makna itu tadi, apa namanya, perbandingan. Meskipun ini kita bisa cermati juga, kias ini bahkan maknanya lebih dari satu, bukan terkait perbandingan aja tapi juga cerdas nih, bisa juga dari kayis, dari Arab lagi. Cerdas. Nah, kias tuh bisa berarti cerdas, bisa berarti bangun tidur juga itu di nomor 3. Tapi kita kontekstualisasikan maknanya yang paling relevan itu yang perbandingan. Sehingga antonimnya adalah yang D, lugas. Teman-teman jangan sampai kejebak ke analogi ataupun majas, karena itu adalah sinonimnya gitu. Dan anda itu agak mirip juga kayak makna kiasan, makna perandaian, itu kan agak mirip. Itu pengecoh, jangan dipilih karena ini segmennya segmen antonim, bukan sinonim. Oke, gitu. Bentar, ada cerdas ya? Wait. Ada cerdas ya? Aduh. Wait. Oh, tapi ini anu ya, teman-teman bisa cermati lagi ya, kalau di KBBI konteks cerdasnya ini cerdas orang quote in quote pintar gitu ya, kepandaian mengobati dan sebagainya dengan jampi-jampi. Jadi kurang tepat kalau milih yang cerdas ya, kurang tepat karena konteks cerdas dari kata kias menurut KBBI itu cerdasnya cerdas yang supranatural gitu ya. Ini kan enggak, ini cerdas cerdas general yang di sini. Meskipun sebenarnya agak bisa juga, tapi lebih pasnya yang lugas lah, bukan yang cerdas ya. Tuh. Tapi sebagai pembuat soal aku kasih disclaimer dulu, aku harusnya ngasih opsi yang lain sih selain cerdas harus ya. Sorry, tapi lugas lah di sini. Antonimnya kias tuh lugas. Oh iya, apa namanya? Oh, sorry. Aku baru kepikiran lagi. Aduh, aku ngasih pembahasan malah kurang teliti. Tapi cerdas ini kan juga masih apa namanya, kalau kita cermati yang nomor 2, kias
kias cerdas, meskipun cerdasnya supranatural, tapi kan dia berarti masih persamaan kata juga gitu. Orang cerdas, orang pintar gitu. Jadi B pun pengecoh juga. Dia mirip seperti analogi sama majas fungsinya sebagai pengecoh. Intinya kias, antonimnya lugas gitu aja lah ya. Lanjut ke nomor 4. Pencil. 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 Kira-kira antonimnya apa nih? Apakah pensil? Pencil apakah antonimnya pensil atau pojok atau tengah atau luar atau penghapus? Teman-teman bisa pause, pilih jawaban yang teman-teman rasa paling tepat dan kita masuk ke pembahasan. Kalau teman-teman udah jawab, jangan lupa bisa di pause dulu. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Pencil, nah ini aku pakai konteks yang terpencil gitu. Artinya tersendiri, terasing, jauh dari yang lain gitu. Daerah terpencil atau di kelas aku duduknya terpencil, jauh dari circle pertemanan gitu. Sehingga antonimnya pencil adalah tengah gitu. Pencil kan dia paling terpinggirkan gitu. Kalau antonimnya terpencil ya terpusat. Pusat itu kan di tengah gitu. Jadi antonimnya pencil itu tengah. Kenapa aku kasih pensil dan penghapus? Ya kali aja teman-teman di sini mikirnya sepolos, oh pencil kan serapan pensil gitu. Mungkin teman-teman bikinnya pencil tuh masih kosakata baku di dalam KBBI. Oh pensil, berarti pensil, berarti penghapus gitu, bukan pensil gitu kan. Mungkin kepikiran ke situ. Kalau pojok ya justru terpencil terpojok itu sinonim gitu. Pengecoh juga. Luar pojok itu juga mirip sama apa yang jauh gitu dari sentranya, dari pusat. Jadi antonimnya pencil itu adalah tengah. Oke, lanjut ke nomor 5. Arkian. Wah, apalagi nih? Arkian gitu. Apa nih? Tapi ini beneran ada di KBBI. Nanti kita lihat artinya apa. Tapi teman-teman bisa pause, bisa coba jawab, kira-kira tentuin. Ini apa nih arkian ini? Apakah lawan katanya arkian ini adalah rakit atau alami atau kian, naktu atau pra gitu. Dan ini aku kasih kasih sedikit spoiler di awal dulu. Ini tipikal soal yang subjektivitasnya juga cukup tricky kayak tadi yang mungkin teman-teman pas apa namanya ngerjain yang sebelum-sebelumnya tadi kan ada juga yang cukup subjektif juga ya. Nah, itu teman-teman bisa coba di awalnya aku sedikit disclaimer, tapi kita lihatlah pokoknya pembahasan arkian artinya apa, sesudah itu, kemudian dari itu. Ini kalau aku nggak salah googling, arkian ini termasuk kosakata yang apa ya, kosakata zaman-zaman terdahulu gitulah, kayak hikayat hatta gitu. Teman-teman kalau cari kata arkian tuh biasanya Google Google nampilinya juga berbarengan dengan kosakata kayak hikayat hatta gitu. Arkian sesudah itu, kemudian dari itu, sehingga di sini aku pasang kuncinya adalah pra gitu kan. uh, Arkian kan setelahnya gitu loh. Kalau pra itu kan uh, pra sendiri kan dia termasuk kata yang bagian bentuk terikat gitulah. Pra Prawisuda, prates, paskates gitu loh. Kalau pasca, arkian kan malah sinonim gitu. Jadi aku kasih arkian di sini. Kuncinya pra. Sementara yang lain ya itu pengecoh pengecoh yang apa namanya? Karena kan teman-teman jarang dengar arkian ya. Bahkan aku sendiri pun jarang banget gitu. Belum pernah dengar arkian sebelum bikin soal ini. Jadi arkian, oh pra gitu. Arkian kan sesudah itu tadi apa namanya? Sesudah itu, kemudian dari itu, setelah itu. Gitu. Jadi pra. Rakit, nah, rakit itu bisa bisa apa namanya, kendaraan apung, bisa juga merakit gitu. Itu teman-teman bisa searching di KBBI, maknanya variasi, pilihannya variatif gitu. Alami kayak gitu. Naktu mencari, menentukan waktu yang baik. Kian sebegitu sebanyak itu. Lanjut ke nomor 6. Culas. Wah, culas. Apa nih culas? Antonim ya, lagi-lagi aku ingatkan ini soal antonim. Lawan katanya culas tuh apa? Apakah keji, apakah malas, apakah tangkas, apakah tegas, apakah curang? Yang mana yang termasuk antonimnya culas? Dan kita langsung masuk ke pembahasan. Culas. Opsinya ada 3.
Culas tuh bisa berarti malas, tidak pangkas, bisa berarti curang, bisa berarti nggak mau makan, tapi tentang ikan gitu. Jadi kalau nomor tiga ini menarik ya, makna ketiga dari kata culas. Nelayan itu tidak mendapat hasil karena ikan culas umpannya. Maksudnya ikannya tuh nggak mau makan umpannya gitu. Bisa juga tidak jujur curang. Ini yang paling sering kita dengar dan resapi ya, makna kata culas tuh nggak curang, nggak jujur gitu, curang. Tapi makna yang konteksnya paling relevan di soal ini tuh culas artinya nggak tangkas, lambat gitu. Culas banget kerjamu kayak siput, culas bisa tuh. Jadi opsi jawabannya adalah yang tangkas. Ingat ini bukan sinonim, ini antonim ya. Antonim, antonim. Lawan katanya culas itu tangkas. Kalau keji sama malas justru relatif sama sinonim gitu. Tegas ya sekedar as cuma main rima gitu aja sih. Curang, nah, curang, keji, ya itu sinonimnya culas, tapi ini kan soal antonim, jadi tangkas jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Mazhab. Nah, mazhab nih kira-kira antonimnya apa ya? Apakah antonimnya mazhab itu netral atau kritik atau kontra atau haluan atau gagas? Seperti biasa bisa coba di pause, dijawab dulu kalau udah kita masuk ke pembahasan. Pembahasan mazhab. Nah, for your information atau untuk intermezzo, yang benar tuh mazhab bukan mahzab ya. Tuh, ya diedukasi sama KBB ini kita. Mazhab artinya haluan atau aliran mengenai hukum fikih atau bisa juga golongan pemikir yang sepaham dengan teori ajaran atau aliran tertentu di bidang ilmu. Ini biasanya eh, secara lebih general tuh penggunaannya yang kedua itu tadi. Dan di sini antoninnya mazhab adalah netral, karena mazhab itu kan memegang teori tertentu gitu, kubu berpihak kepada suatu perspektif tertentu gitu. Tapi kalau netral kan ya nggak punya keberpihakan perspektif gitu, ya, jadinya netral. Kalau kritik kontra ya justru kalau kita mengkritik suatu mazhab itu menandakan kita sangat kemungkinan berada di mazhab yang lain kayak gitu. Dan di samping itu pun uh, apa ya, kalau kritik ya antonimnya tuh dukung gitu, mendukung. Kan kritik itu kan mengkritisi, ya antonimnya mendukung gitu. Mengkritisi gimana ya, kayak mengkritisi itu kan uh, menotis hal-hal yang kurang gitu, kayak menjatuhkan suatu hal karena nih kekurangan lu ini itu kan kritik ya. Lawan katanya dukungan gitu. Kontra pro gitu. Kalau haluan ya justru sinonimnya mazhab tuh ya haluan, kayak berpedoman, kayak apa ya, haluannya apa sih, haluan pemikiran ya, itu kan aliran pemikiran, jadi masih sinonim. Gagas pikir ya itu cuman tambahan distraksi aja sih. Jadi antonimnya mazhab itu netral. Oke, lanjut nomor 8, sabung ya. Bukan sambo ya, kalau sambo itu kan beda tuh, bela diri dari Rusia ya sambo. Ini sabung gitu. Kira-kira apa nih sabung? Lawan katanya sabung, apakah lerai, apakah sumbang, apakah saing, apakah lawat, apakah judi? Teman-teman bisa pause, bisa pilih jawabannya dulu. Kalau udah simpen jawabannya dan kita masuk ke pembahasan, apa sih artinya sabung? Artinya tuh laga adu. Nah, kalau contoh gabungan kata yang sering kita dengar, sabung ayam gitu, nyabung ayam, mengadu ayam gitu kan. Diadu gitu, sabung tuh mengadu, kompetisi. Jadi lawan katanya sabung tuh lerai gitu. Artinya suatu ya, ada persaingan itu kan sebenarnya konflik, tapi konflik yang positif gitulah. Konflik yang enggak destruktif tuh kompetisi gitu. Itu atau lebih tepatnya kalau di sosiologi ya seingatku, hubungan interaksi interaksi antara dua pihak tuh bisa asosiasi, interaksi positif sama interaksi negatif. Kalau asosiasi saling mendukung, kalau kalau disosiasi itu saling melawan. Nah, perlawanan yang enggak destruktif itu kompetisi gitu. Kompetisi ya kalau ada persaingan ya dilerai gitu. Nah, itu antonimnya sabung, lerai gitu. Sumbang ya kayak gitulah. Bisa berarti suaranya sumbang, suaranya salah, keliru, atau menyumbang, memberi gitu.
Saing, saing tuh sinonimnya sabung, bukan antonim. Judi, wah ini siapa teman-teman yang masih main Max Win, jangan ya. Lawat, nah itu. Lawat tuh malah bertandang, ya. Bertamu, melawat kayak gitu. Tapi lawat sendiri kalau teman-teman cari di KBBI itu opsi maknanya variatif sih, ada beberapa lebih dari satu. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, ahad kira-kira apa nih? Apa ya antonimnya ahad? Lawan katanya ahad, apakah banyak? Atau Senin gitu kan? Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggak, apakah Senin tuh antonimnya ahad? Atau banyak tadi? Atau malah kerja gitu? Kalau kalau ahad Senin berarti ahad lawannya kerja gitu, atau sibuk atau tegas, terserah teman-teman pilih yang kira-kira paling pas. Dan kita lihat pembahasan ini. Ahad, kita langsung ke makna yang itu ya, yang di bawahnya. Yang bentuk tidak baku itu nggak perlu kita cermati di sini karena konteks kita bukan arah ke situ. Konteks soalnya ini ahad bisa berarti hari pertama dalam jangka waktu 1 minggu, tapi yang lebih kita kontekstualisasikan di soal kali ini adalah yang kedua ini. Satu, ahad itu satu. Eh, ahad, isnani, salasah, arba'ah, 1, 2, 3, 4 di dalam bahasa Arab. Satu, esa, ahad. Jadi lawannya satu, ya lebih dari satu, ganda, banyak. Nah, jadinya antonimnya ahad itu banyak. Jangan mikir Senin atau kerja ya. Oh, Ahad kan hari libur. Ahad Minggu hari libur. Berarti lawannya hari libur tuh hari kerja Senin gitu. Jangan mikir kayak gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur kayak gitu berarti aku yang berhasil mengecoh teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini kan latihan. Lanjut terakhir ke nomor 10. Jamak. Jamak. Oh, bukan soalnya majemuk, sorry. Majemuk tuh antonimnya apa? Apakah jamak itu tadi? Jangan-jangan aku jangan spoiler kuncinya tadi, atau majemuk itu artinya pisah gitu, atau bukan pisah. Apakah majemuk itu antonimnya pisah, atau majemuk antonimnya jemak, atau majemuk antonimnya khusus, atau majemuk antonimnya tunggal? Nah, teman-teman bisa pilih kalau udah cermati pembahasan. Majemuk dari kata Arab majmu, kumpulan, terdiri dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Penambahan bunga kepada pokok itu kayaknya ekonomi banget ya, economical things. Tapi kita fokus ke yang nomor satu tuh, terdiri dari beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Majemuk, lawan katanya ya tunggal gitu. eh oh sorry, astaga, ada kecacatan ya di sini, sorry. Kalau teman-teman pilih pokoknya benar, tunggal mufrad itu sama. Tunggal mufrad itu sama, lawan katanya jamak. Tunggal mufrad, sorry. Aduh ya Allah, ada kesalahan teknis, sorry ya. eh, Mufrad tunggal itu lawan katanya majemuk. Kalau teman-teman milih jamak, milih jemaah, itu berarti teman-teman kejebak kayak gitulah. Gitu dulu untuk soal antonim kali ini. Mohon maaf tadi udah ada kesalahan, dan jangan langsung exit karena seperti biasa kita punya teori soal nomor 11. Tapi kali ini apa teori soal nomor 11-nya? Teori soal nomor 11 nih, wah, pokoknya wah, spesial banget buat teman-teman. Nah, ini teori teori nomor 11 pada segmen kali ini adalah koin jagat. Nah, ini kira-kira apa sih eh, opsi yang tepat untuk koin jagat ini? Apakah koin jagat itu scam, palsu, pembodohan, idiot, atau rusuh? Biasa ya, teori soal nomor 11 tuh inovasi edukatif, ya, metode belajar yang paling merefresh pikiran gitu ya, paling mengedukasi gitu. Jadi, teman-teman bisa pilih nih, koin jagat tuh kira-kira jawaban yang paling pas apa nih? Ya udah gitu aja untuk teori nomor 11 kali ini, dan juga serial antonim. Kita udah belajar 10 soal tentang perlawanan kata pada episode kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen kalau teman-teman punya request atau punya kritik terkait video ini. Sampai jumpa. Lah, sorry. Sampai jumpa juga di video dan konten-konten selanjutnya. Oke? Oke.